Kita ngamalin sholawat itu jangan sampai kita merasa terbebani. Tapi ngamalin sholawat itu harus benar-benar dengan perasaan yang bahagia. Kalau kita punya positive feelings, perasaan bahagia, perasaan bersyukur, itu bakal beda gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Lestari. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah. Karena 2 minggu terakhir ini aku baru bisa update video terbaru karena alhamdulillah dikasih nikmat sakit demam tifoid alias tipes. Jadi ya kalau udah tipes gitu ya hampir gak bisa ngapa-ngapain, harus benar-benar istirahat total. Dan ya makanya kalau sekarang kita dikasih nikmat sehat, masih dikasih badan yang seger, kemudian masih ya fungsi-fungsi dalam tubuh kita masih baik, kita harus banyak-banyak bersyukur karena sehat itu adalah salah satu anugerah yang gede banget tapi sering banget kita lupakan gitu. Karena hampir setiap hari Allah tuh kasih kita nikmat sehat, cuman kadang kita lupa gitu. Makanya kalau sekarang kita lagi sehat, benar-benar harus disyukuri dengan cara kita ya banyak ibadah, bekerja dengan sebaiknya, belajar dengan sebaiknya gitu. Aku juga belum sempat ngebuka DM dari teman-teman di akun Instagram @dnlestari yang emang aku khususkan buat teman-teman yang pengen sharing atau pengen tanya-tanya. Aku belum sempat bales gitu ya, mohon maaf banget. Terus juga yang melalui WhatsApp di nomor ini, mohon maaf banget juga belum bisa aku bales juga karena HP yang aku gunain buat konsultasi sharing lewat WhatsApp itu HP-nya rusak gitu, baterainya kena, LCD-nya kena, jadi ya mau aku perbaiki dulu. Jadi doain supaya aku bisa sehat seperti sedia kala lagi, terus bisa sharing lagi sama teman-teman semua. Di video kali ini aku tuh pengen share hal yang berkaitan dengan positive feelings atau perasaan positif. Nah, perasaan positif ini banyak macamnya, tapi lebih kalau aku pribadi lebih menekankan kepada perasaan bahagia, perasaan bersyukur, perasaan let it go, perasaan detachment, gak terikat pada apapun gitu ya. Terutamanya buat kita yang mungkin sekarang sedang mau mencoba menerapkan law of attraction, hukum tarik-menarik, dan juga ngamalin sholawat. Kita penting banget gitu loh untuk menerapkan positive feelings dalam diri kita gitu. Jadi saat kita ngamalin sholawat itu jangan sampai kita merasa terbebani. Tapi ngamalin sholawat itu harus benar-benar dengan perasaan yang bahagia, perasaan yang bersyukur, apalagi perasaan dengan yang benar-benar penuh cinta kepada Rasulullah. Di buku The Secret yang ngebahas tentang Law of Attraction itu juga ditulis bahwa frekuensi yang paling tinggi gitu ya, frekuensi yang bisa benar-benar ngebuat kita bisa menarik apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan, itu adalah saat kita berada di frekuensi yang paling tinggi. Dan frekuensi yang paling tinggi itu adalah perasaan cinta. Salah satu puisinya Jalaluddin Rumi, tokoh sufi favorit aku, itu juga menuliskan kayak gini: tanpa cinta, semua ibadah itu hanyalah beban. Nah, makanya penting banget buat kita kalau kita ngamalin sholawat, itu kasih perasaan cinta. Minimal perasaan bahagia deh. Perasaan bahagia, perasaan bersyukur, perasaan senang saat kita ngamalin sholawat. Jangan dijadiin beban. Kalau teman-teman ada yang ngerasa terbebani untuk mengamalin sholawat dengan jumlah tertentu, dengan target tertentu gitu ya, ya udah nggak usah diikutin cara yang kayak gitu. Meskipun dengan kita menargetkan jumlah tertentu itu bisa membuat kita jadi terlatih riyadhah gitu ya, supaya kita terbiasa untuk ngamalin sholawat. Karena kalau nggak dibiasain itu juga bakal sulit untuk menemukan rasa cinta itu sendiri gitu kan. Tapi jangan sampai hal itu membuat kita terbebani gitu untuk ngamalin sholawat. Kalau teman-teman enjoy untuk ngamalin sholawat sambil beraktivitas, ya udah pakai cara yang kayak gitu. Atau lebih enjoy saat bareng-bareng sama banyak orang gitu ya, ikut majelis sholawat bareng-bareng, ya udah ikut aja yang kayak gitu. Nah, kalau aku sendiri lebih nyaman kalau dalam kondisi yang benar-benar habis sholat sendirian ngamalin sholawat, itu kayak benar-benar intim gitu loh. Tapi kan cara aku belum tentu cocok buat teman-teman gitu ya. Belum tentu
perasaan nyaman aku sama dengan perasaan nyaman dari teman-teman semua gitu. Jadi dicari deh perasaan bahagia, perasaan bersyukur, perasaan senang saat kita ngamalin sholawat. Terus Kak, gimana caranya menumbuhkan positive feelings, perasaan bahagia, perasaan bersyukur, perasaan senang saat kita ngamalin sholawat? Nah, tips dari aku tuh kayak gini. Pertama, kalau kita mau menumbuhkan perasaan bahagia, kita bisa tarik nafas gitu ya. Tarik nafas, terus kemudian hembuskan pelan-pelan. Kemudian kita rasain, bener-bener rasain gitu ya, bahwa ya Allah, apapun yang terjadi dalam hidup aku, sesulit apapun, segak mungkin apapun hajat yang ingin aku capai, masalah yang aku hadapi saat ini, aku gak pernah berjalan sendirian. Aku selalu bersama Allah, aku selalu bersama Rasulullah. Aku punya Allah, aku punya Rasulullah. Maka gak ada yang perlu aku takutin, gak ada yang perlu aku khawatirin, karena aku gak berjalan sendirian. Engkau yang punya aku, engkau yang punya kuasa dalam hidup aku. Kalau engkau bilang jadi, maka akan terjadi. Kalimatnya gak harus persis kayak gitu ya, itu hanya contoh aja gitu. Intinya adalah membangun perasaan atau keadaan dalam diri kita bahwa kita tuh gak berjalan sendirian. You never walk alone, kalau katanya fansnya Liverpool gitu. Kita gak pernah berjalan sendirian di muka bumi ini. Kita punya Allah, kita punya Rasulullah. Jadi sesulit apapun yang kita hadapi saat ini, masalah, entah itu hajat yang ingin kita capai gitu ya, impian-impian yang ingin kita raih, meskipun itu sulit, meskipun itu kelihatan yang gak mungkin, tapi percaya deh, kamu tuh gak berjalan sendirian, tapi kamu punya Allah, kamu punya Rasulullah. Saat perasaan itu udah terbangun, nah teman-teman bisa langsung gitu ya, sambil terus merasakan hal kayak gitu, teman-teman bisa langsung sholawatin gitu. Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammad. Terus aja kayak gitu, bangun perasaan bahagia, bangun perasaan bersyukur bahwa kita punya cintanya Allah dan punya cintanya Rasulullah. Jadi kita nggak akan merasa sendirian, kita nggak akan ngerasa takut, kita nggak akan ngerasain khawatir untuk menjalani hidup kita. Nah, itu tips dari aku untuk membangun perasaan positive feelings, perasaan bahagia, perasaan bersyukur gitu ya, saat kita mau ngamalin sholawat. Nah, misalnya teman-teman juga kayak emang harus kayak gitu Kak, kalau mau ngamalin sholawat harus perasaan bahagia dulu gitu. Ya nggak harus juga gitu, teman-teman bisa gitu dalam keseharian gitu ya, langsung sholawatan Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammad, kayak gitu nggak apa-apa, nggak harus membangun perasaan kayak gitu juga gitu. Tapi intinya kalau kita punya positive feelings, perasaan bahagia, perasaan bersyukur, itu bakal beda gitu loh, bakal beda jatuhnya saat kita mengucapkan sholat itu sendiri gitu. Nah, itu versi aku gitu ya, nggak harus kayak gitu, tapi punya positive feelings, perasaan bahagia itu sangat membantu untuk menjalani hidup kita gitu loh. Bahkan orang yang perasaannya bahagia itu auranya bakal beda gitu. Biasanya tuh orang-orang yang punya positive feelings biasanya akan terlihat lebih awet muda, kemudian enak dipandang gitu ya, kayak punya aura atau sinar sendiri gitu loh yang terpancar dalam diri dia. Oke, cukup sekian share video kali ini. Gimana caranya menumbuhkan positive feelings dalam keseharian dalam hidup kita, terutamanya buat teman-teman yang mau menerapkan law of attraction dan juga ngamalin sholawat. Apalagi nih kita sudah masuk bulan Maulid, sudah mulai masuk Rabiul Awal, dimana itu adalah hari keakhirannya Rasulullah di dunia gitu ya. Itu momen yang tepat gitu untuk menumbuhkan rasa cinta, rasa bahagia kalau kita itu punya Allah dan punya Rasulullah. Oke, cukup segitu aja yang bisa aku share kali ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pembuatan video kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye bye. Sehat-sehat ya.